Guys, welcome back. So, hari ini gua ekstra bersemangat karena guys, kita hari ini bakal smiley bareng. Gua sudah berjanji kepada kalian semua dari kemarin-kemarin guys, gua bakal mereview barang ini kalau misalnya gue bisa dapat murah karena guys, semua ini gue beli dengan hasil uang gue sendiri ya. Uang hasil gua nguli tiap hari guys, tanam padi di sawah ya. Gua ngebajak sawah cuma buat ini guys. Dan tentu saja gua harus makan nasi kecap selama 32 hari ke depan. Tetapi gua ikhlas karena kalian semua nomor satu. Smiley dulu karena kita punya DX Ultraman Trigger set. Dan ini adalah yang narik kiri guys ya. Ini bukan yang satuan, ini langsung yang set barengan sama ban pinggangnya. Ada holster, ada ikat pinggang, ada apa namanya, hyper key holder. Pokoknya ini mantep banget guys. Dan kalau misalnya kalian pengen beli yang namanya DX Guts Spark Lens, kalian harus beli yang set ini. Kenapa? Karena hanya dengan set ini kalian bisa mendapatkan ban pinggangnya, holsternya ya. Walaupun gak penting tapi harus ya, harus. Karena gue nge-review bos. Kalau misalnya gue gak nge-review, gue beli yang satuannya aja. Bentar guys, gue ada nelpon. Halo? Bang, kan yang boleh nge-review itu cuma... Jadi guys, kita akan langsung saja ke meja dan kita akan lihat kira-kira kemasannya seperti apa bos. Hadirin sekalian, ini dia box dari DX Guts Spark Lens Nari Kiri set. Kalian bisa lihat di sini ada komuk dari Ultraman Trigger Multi-Type dan di sini ada juga komuk dari Ultraman Trigger Power Type. Kenapa ada si Power Type di sini? Karena guys, di sini kita mendapatkan dua Guts Hyper Key, yaitu ada Multi-Type dan ada Power Type. Di sini juga ada si Smiley. Sekarang di sampingnya seperti ini ada Smiley. Ada Ultraman Trigger Multi-Type, ada Ultraman Trigger Power Type. Lalu di sini ada isi-isinya juga ya. Ada spark lens-nya, terus ada USB-nya, ada belt-nya, dan di sini ada Smiley lagi. Di bawahnya gak ada apa-apa dan di atasnya seperti ini ya. Di atas seperti ini, dan ini box gua udah agak bonyok guys karena pengiriman. Mohon maaf ya. Lalu di belakangnya seperti ini ada cara-cara untuk mainnya. Kalian masukin ke pistolnya, terus ini bakal jadi spark lens. Terus yeay, kalian bisa ganti form. Di dalam box yang sangat besar tersebut kita mendapatkan Guts Spark Lens, Ultraman Trigger Multi-Type, Ultraman Trigger Power Type, dan ban pinggang kecil ini. Well, pertama-tama kita akan lihat ke ban pinggang kecilnya dulu ya. Ya, talinya sih cukup pendek ya, cukup kecil juga. Bahkan ini guys, kalau misalnya mau gue bilang ini seukuran sama bugle driver ya. Lalu di sini juga ada ini guys, kayak ya apa namanya, pernak-pernik ban pinggangnya gitu. Jadi ini buat kayak ngunci-ngunci gitu ya supaya nggak lepas-lepas. Ada 2 biji guys. Lalu di sini kita punya back holdernya. By the way, ini back holdernya bagus banget. Gua juga sempet kaget. Tetapi kalian lihatlah kualitas dari back holder ini. Dia itu dipahat seperti ini guys ya. Di molding, Guts Select. Dan catnya ini rapi banget, bagus banget. Tapi ini bukan besi guys, ini plastik ya. Enteng banget ini. Sumpah demi dah, enteng banget tuh. Jadi ini cuma di finishing di bagian buckle depannya doang. Kalau di bagian belakangnya kagak berwarna metallic silver chromatic finish ini ya. Lalu di sini kita punya holder untuk hyper key. Bisa kita masukin seperti ini ya. Tuh, jadi ini nanti bisa dimasukin ketiga-tiganya. Ada multi, ada power, sama ada sky. Lalu guys, untuk bagian yang paling penting kita punya holsternya. Jadi holsternya ini berguna untuk membawa Guts Spark Lens ya, seperti ini. Jadi kalian pertama-tama masukin dulu ya, selipin aja seperti itu. Lalu kalian tinggal pasangin kayak gini tuh. Dia udah ngebentuk guys ya tuh. Udah bulat kayak gini nih di strapnya. Jadi tinggal kalian pasang seperti ini. Dan sudah guys, jadi bisa kalian bawa-bawa kemana-mana. Kalau misalnya pinggang kalian kecil ya. Kalau pinggang gua nggak kecil. Walaupun gue kurus. Tetapi tetap saja guys, ini mustahil buat muat di pinggang saya. Sangat disayangkan sekali. Sekarang kita akan lihat ke Guts Spark Lens-nya. Wow. Kesan pertama gue ketika memegang benda ini, bobotnya itu lumayan banget guys kalau misalnya dipegang. Dan size-nya juga oke ya. Kalau misalnya dipegang sama orang dewasa,
ya cukup lumayan lah. Apalagi kalau dipegang sama bocil-bocil ya, pasti lebih puas lagi. Di sini untuk bagian putihnya plastik glossy, tetapi untuk bagian abu-abu ini dia itu berbeda guys ya. Tuh. Jadi dia tuh kayak doff gitu, doff kasar ya. Yang paling eye catching tuh cuma satu guys, ini nih. Permata birunya bener-bener kayak bagus banget ya. Tuh kalau misalnya kena cahaya dia tuh kayak nyala gitu, bersinar. Keren banget. Dia tuh kayak ada tekstur emasnya gitu ya. Saya suka dengan teksturnya. Kayak emas batangan gitu. Dan untuk bagian ini ada aksen-aksen dari ya gitu lah pokoknya. Di sini ada speakernya dan speakernya ini lumayan keras guys ya. Jarang-jarang nih ada mainan DX yang suaranya keras, nggak kayak yang satu ini. I don't want to play with you anymore, man. Nah, bagian bawahnya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat ada bagian clear ya. Kalian bisa melihat art atau gambar dari Hyperkey nanti di sini. Lalu di dalam situ kalau misalnya kalian perhatikan ya, ada slot kombinasi sama seperti dengan Zico Driver, Build Driver dan kawan-kawannya. Jadi ini kombinasi 3 bar guys ya. Tuh. Bisa bunyi kalau misalnya dipencet. Lalu di sini ada tombol on and off ya. Dia kesembunyi di bawah sini. Jadi kalau misalnya nanti kalian sedang membuat video atau kalian sedang berpose, nggak bakal kelihatan yang namanya tombol on and off. Di sini juga ada pelatuknya ya. Bentar ini gue matiin dulu. Di sini juga ada pelatuknya. Jadi pelatuknya ini bener-bener kenceng banget ya pernya ya. Dia tuh nggak ngelos gitu, kan biasanya kan ngelos ya. Kenapa kenceng kayak gini? Karena guys, kalau misalnya kalian tekan pelatuk ini, bagian di bawah sini juga ikut kedorong tuh guys. Ada bagian hitam gitu ya. Nah itu buat ngedorong Hyperkey nanti supaya Hyperkey-nya bisa bersuara. By the way, kalau misalnya kalian jeli, kalian bisa melihat di situ ada logo God Select juga. Bagian depannya seperti ini. Jadi ini pistolnya lumayan mematikan guys ya. Kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, soalnya lubang lasernya segede ini, buset, mantul. Terus di bagian bawahnya ini ada tutup baterai ya. Dan alat ini menggunakan 2 baterai A2. Ya, baterai ukuran kecil. A2 apa A3 itu? Ya pokoknya baterai standar yang biasanya dipakai di DX. Bagian belakangnya seperti ini. Ya ini nggak terlalu sedap dipandang. Nggak seperti dengan bagian depannya. Bagian depannya sangat sedap dipandang sekali. Tetapi di bagian belakang ini ada sebuah kompartemen atau tombol yang sangat penting. Di sini ada tombol untuk merilis sebuah Guts Hyperkey. Jadi nanti kalau misalnya Guts Hyperkey dimasukin, itu bakal ngunci. Dan tenang aja nggak bakal loncat keluar kecuali kalau misalnya kalian tekan ini. Bagian atasnya seperti ini. Yes, ini mantul sekali ya. Dan bagian ini ngelos gitu, soalnya nanti bisa kita ubah ke mode spark lens. Kalau ini kan mode pistol nih, mode handgun. Nah kalau gitu sekarang kita akan langsung saja nyalakan. Kira-kira suaranya seperti apa? Oh, ada lampu biru kayak gitu guys ya. Lalu ini kita langsung saja tembak guys, karena ini merupakan handgun ya. Dan kalau misalnya kita ubah menjadi mode spark lens sekarang, apa yang terjadi guys? Bentar ya. Kita naikin dulu dikit. Nah, kita buka nih. Kita buka nih ya. Nah, seperti itu guys. Jadi LED-nya itu datang dari dalam sini ya, dari bawah sini. Ini sistemnya bagus banget ya. Kenapa gua suka banget sama yang namanya DX Ultraman? Karena guys, mereka itu nggak main-main sama detailnya nih. Kalian lihat nih. Jadi kalau misalnya kita perhatikan nih di bagian kuning sama putihnya ya, kayak ada ornamen-ornamen glass painting gitu. Kalau menurut gua ya, kesan dari Ancient Relic-nya itu kerasa banget. Ancient Relic itu apa bang? Ya, itu adalah reruntuhan kuno. Jadi tuh ini bener-bener kerasa kayak suatu benda kuno ya. Padahal ini tuh pistol guys. Pistol yang dipakai sama God Select gitu. Untuk bagian silvernya ini dia tuh dicat dengan warna besi juga, metallic finish, bagus banget. Sekarang nih guys, kalau misalnya kita belum masukin apa-apa ke sini dan kita pencet pelatuknya, dia bakal ngeluarin suara error. Dan warna LED-nya pun bakal berubah menjadi warna merah. Error. Ketika kita ubah lagi menjadi mode pistol ya, ini tuh nggak ada pelatuk, nggak ada apa. Jadi kalian nggak usah pencet apa-apa, kalian tinggal dorong aja. Dia bakal jadi pistol lagi. Nah, kalau misalnya mau diubah lagi ke spark lens, tuh, mudah sekali. Sekarang guys, kita akan lihat ke Guts Hyperkey
Ultraman Trigger Multi-Type. Seperti yang gue bilang dibahas-bahas beberapa bulan yang lalu, di setiap Guts Hyperkey kita bisa melihat ada gambar atau ilustrasi. Nah, ilustrasi ini merupakan glass painting atau oil painting ya. Pokoknya ini kaca yang dicat-cat warna-warni. Biasanya kalian ketemu di bangunan-bangunan kuno atau enggak katedral-katedral gitu ya, kayak gereja-gereja kuno gitu. Dulu waktu gue sekolah gue juga ada jendela seperti ini. Kalian perhatikan di atas sini guys, ada tulisan U-01. Itu berarti ini merupakan Guts Hyperkey Ultraman nomor 1 guys. Kalau nggak salah yang monster itu M-01 gitu guys ya. Depannya itu bukan U tapi M. Dia ini bentuknya bener-bener kayak USB ya. Jadi ingat guys, yang sekarang lagi tayang di RTV, Kamen Rider Double, dia tuh pakai USB juga. Dan sekarang akhirnya Ultraman pakai gimmick USB juga. Kita lihat di sampingnya seperti ini, ada tombol juga, tombol untuk aktivasi suara atau gimmick. Dan di belakangnya ada tutup baterai. Terus di sini ada kode. Nah, kode ini itu bukan buat ngaktifasi suara guys di sini, di pistolnya. Tetapi melainkan untuk mengaktifasi warna LED atau lampu. Mereka tuh pinter guys ya. Jadi kalau misalnya kita pengen dapat suara, ya ini nggak bisa dihack guys. Ini dihack cuma buat lampu doang. Kalau kalian mau suaranya, kalian harus beli Hyperkey-nya. Bawahnya seperti ini ada ya bocelan dari cetakan plastik yang sangat menyebalkan. Lalu di atasnya seperti ini ada dua tombol. Nah, tombolnya ini berguna nanti untuk mengaktifasi suara guys ya. Soalnya guys, seluruh suara henshin-nya itu berasal dari Guts Hyperkey. Suara pistolnya ini cuma buat VFX pelengkap doang ya. Dan oke, sekarang langsung aja kita pencet guys. Ultraman Trigger Multi-Type. Pencet lagi. Jadi suaranya bakal sama aja ya. Kecuali kalau misalnya kalian tekan tahan ini, dia bakal berubah menjadi sound mode. Dan kita pencet nih. Yosh, itu dia suara henshin atau suara rise dari Ultraman Trigger Multi-Type. Ada kayak suara hehehe, kayak suara requiem gitu ya, apa ya? Cara nyebutnya apa ya? Gue bingung guys. Dan sekarang kita pencet lagi coba di sound mode-nya. Circle Arms. Dia memberitahukan kepada kita harus membeli Circle Arms. Bener-bener guys, dikodein dong sama mainannya. Beli Circle Arms. Sekarang kita pencet lagi. Oke, itu suara jurus ya. Dan kita balik ke suara henshin lagi. Ultraman Trigger Multi-Type. Warnanya juga ungu lagi, bagus guys. Sekarang guys, kita akan langsung saja masukkan ini Hyperkey-nya ke Guts Spark Lens ya. Here we go. Boot up Superion. Kalau misalnya di handgun mode, kita akan mendapatkan suara seperti ini. Kita bisa melihat gambarnya di sini guys, soalnya ini bagiannya transparan ya. Dan ketika kita tembakan, suaranya itu berasal dari sini guys, dari Hyperkey-nya, bukan dari pistolnya ya. Dan sekarang kita langsung saja ubah menjadi Spark Lens. Here we go guys. Nah, dia akan mengeluarkan suara standby seperti itu. Dan by the way, ini suara standby dari pistolnya guys ya. Kibono Hikari Ultraman Trigger. Itu dia guys, Ultraman Trigger Multi-Type. Ya, gua tahu kalian semua anak-anaknya suka gelap-gelapan, jadi kita bakal lihat eleknya kalau misalnya digelap kayak gimana. Tuh. Dia tuh lampunya terang banget ya.
Keren banget. Dan sekarang kita langsung aja deh berubah lagi ya. Wah, Henshin, salah. Ultraman Trigger. Ini lampu ungunya itu cakep banget loh guys, kalian lihat tuh. Jadi kayak bener-bener cahaya yang tak terbatas gitu di dalam sini ya. Tuh, efeknya tuh kayak, wah, bagus banget sih, gila. Ya guys, sayangnya untuk Spark Lens ini dia itu nggak ada suara finishernya. Jadi kita nggak bisa finisher di sini. Tetapi kita harus beli yang namanya Circle Arms untuk finisher. So, yeah. Kalau misalnya kita balikin ke mode pistol lagi. Nah, ini biasa guys ya. Gitu doang. Kalau misalnya kita pengen lepas, seperti yang gue bilang, kalian tekan ini nih. Terus ini bakal langsung kelepas. Baiklah, sekarang kita akan lihat ke yang power type. Nah, untuk yang power type ini warnanya merah tentu saja. Dan kalian bisa lihat di situ ada art atau ilustrasi dari Ultraman Trigger power type. Dan seperti yang kalian lihat, betul kan guys? Ini U01, Ultra 01, ini Ultra 02. Jadi ini adalah Guts Hyperkey nomor 2. Tampilannya cukup sama, cuma beda warna doang. Dan tentunya beda gambar juga. Pencet. Ultraman Trigger power type. Kita pencet lagi. Ultraman Trigger power type. Yap, suaranya cuma satu karena ini di mode Hyperkey. Nah, sekarang untuk ke mode soundnya, sound mode. Ultraman Trigger power type. Oke, kita pencet lagi. Ya, disuruh beli Circle Arms lagi. Dan balik lagi ke suara Henshin ya. Dah. Cukup. By the way, tadi gue lupa ngomong, kalau misalnya kalian pengen ubah lagi ke mode Hyperkey, kalian tinggal tekan tahan lagi. Oke, sekarang kita akan masukkan yang power type ini ke sini guys. Boot up Derasium. Kalau yang tadi Zepherion, yang ini Derasium guys ya. Oke, sekarang kita akan langsung saja tembak. Suaranya pun berbeda guys. Jadi ini istilahnya keren ya. Kalau misalnya kalian masukin key yang berbeda, suara tembakannya pun bakal berbeda guys. Jadi kalian bisa bener-bener have fun banget dengan ini. Dan tentu saja smile. Tentu saja guys. Sekarang kita akan langsung saja berubah menjadi Ultraman Trigger power type. Kita ubah dulu menjadi mode Spark Lens. Suaranya barbar banget ya. Langsung aja. Ultraman Trigger. Ultraman Trigger power type. Itu dia. Dan warna LED-nya berubah menjadi warna merah karena di ini warnanya merah guys. Ya, cukup masuk akal dan logis. Sekarang kita pencet lagi. Nah, suaranya seperti itu ya. Tadi kan gue nggak nunjukin suaranya dia nih guys waktu kita pencet-pencet seperti ini. Karena suaranya itu sama aja ketika kita memencet trigger key di mode sound mode ya. Jadi suaranya sama aja. Nah, seperti itu. Dan ya cuma gitu doang sih guys. Nggak ada yang perlu di gimana-gimana gitu ya. Ya overall sih gue cukup puas dengan DX Guts Spark Lens ini. Bobotnya enak dipegang, berat, gede. Dan overall gue cukup senang. Serius, I'm happy with this one. It's good.
Kalian lihat. Keren banget ya. Tuh. Kimono Ikari. Langsung aja guys. Ultraman. Toriga. Wah, gila sih. Bagus banget ini ya, serius. Kalau misalnya dikasih nilai, gue bakal kasih nilai 9 dari 10 lah. It's lumayan, tapi sayangnya kagak ada suara-suara finisher gitu, atau ada mungkin ya karena gue gak tahu ya. Tapi kalau gue lihat dari review-review orang sih kagak ada guys. Kalau misalnya kalian pengen ngeluarin jurusnya Ultraman Trigger, kalian harus beli namanya Circle Arms karena kita dipaksa untuk membeli pedang itu. Tapi kalau misalnya kita beli juga kayak sih worth it guys ya. Soalnya Circle Armsnya juga bagus banget, ada 3 mode dan itu bakal sangat keren sekali. So, gue harap gue bakal bisa beli yang namanya Circle Arms itu. Tetapi guys, ingat guys, seperti yang gue bilang dari zaman dahulu kala, hanya mainan yang membuat kita makan nasi kecap. Makan tuh mainan ya. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa komentar di bawah. Jangan lupa di share. Dan jangan lupa di subscribe. Karena dengan subscribe kalian gak bakal pernah ketinggalan kalau misalnya gue upload. Maka guys di subscribe ya, jangan lupa. Dan ya guys, gue Carl Zevanya. Have a good day and stay smile smiley. Bye bye. Woo!